Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang dimana pada hari ini Bapak akan menerangkan mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah tahu mengenai materi hari ini? Jika belum ada yang pernah dengar atau belum pernah ada yang tahu, Bapak akan langsung jelaskan saja ya. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukannya. Salah satunya Indonesia. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC ya. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri dan dari situlah dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan ya. Dan terjadi juga di berbagai daerah. Selain menderitakan rakyat Indonesia, VOC juga melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera atau adu domba ya, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya atau mengadu domba dalam satu kerajaan dengan kerajaan itu sendiri, yang sehingga terjadinya atau rusaknya tali persaudaraan kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Denles pada tahun 1808 sampai 1811 ya, Denles itu berkuasa, yang dimana Denles melakukan upaya kerja paksa atau kerja rodi, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang jalan Jawa dari Anyer sampai Panarukan dan kepentingan itu untuk kepentingan militer dan yang membuat rakyat Indonesia makin menderita, dan penderitaan itu juga masih berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan Kultuselsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828 ya anak-anak. Sistem tanam paksa itu mewajibkan rakyat Indonesia sebagai petaninya menanami sebagian dari sawahnya atau ladangnya dengan tanaman yang ditemukan oleh pemerintah atau hasil yang diserahkan oleh pemerintah Belanda ya. Tanam paksa juga menyebabkan rakyat Indonesia diperas, bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah sekali.
untuk membangun negara Belanda yang menjadi negara kaya di Eropa. Tujuan dan program kerja Budi Utomo didirikan oleh Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stopia, sekolah kedokteran Jawa, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurut salah satu menurutnya salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran kebangsaan. Selain itu, Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh pelajar Stopia pada tanggal 20 Mei 1908. Lahirlah Budi Utomo ya. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran akan tetapi programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stopia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas di Jawa dan Madura. Dan pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kebangkitan sebagai bangsa Indonesia kuat apabila kita tidak memiliki memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bangga sebagai bangsa, dan tanah air Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya, keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya yaitu jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Yang kedua, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorongnya bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis ya. Kalian sudah tahu juga, sudah terlewat juga yang sudah saya jelaskan itu. Selanjutnya, keindahan alam yang tidak bisa dikalahkan oleh negara lain. Selain itu juga tanahnya yang amat subur, kaya dalam sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Selain hal-hal tersebut juga, Indonesia memiliki keunggulan yang seharusnya menjadi kebanggaan juga, yaitu Indonesia beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Baik anak-anak,
Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak akan memberi satu tugas, yaitu perusahaan apakah atau perusahaan apa yang maju dan membantu dalam kebangkitan nasional dan dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, dan dalam bidang apakah perusahaan itu bergerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.